Oh, teater dulunya. itu orang yang jasa, kalau bagi saya orang itu yang berjasa membawa saya ke dunia saat ini gitu, ke dunia seni dan lain sebagainya saat itu. Kami cara pertama kami itu judulnya 57 tahun negaraku lomba baca puisi. Nah, itu baru tempatnya di sekarang mah jadi naonnya mana tempatnya Panggung jadi Surawisesa. Panggung Surawisesa, betul. Jadi dulu di situ tuh ada Tugu Bawang. ada tugu bawang, tugu perjuangan lah. Nah, kami bikin di situ panggungnya di situ. Ya saya sebut aja ada Rudi Rante itu. Ada kan Rudi Rante, di sekarang dinas beliau mana? kasih ya kalau nggak salah di peternakan. Pejabat lah. Ada kemudian Ari ada juga kan? Siapa? Ari ya. Ari di Bapenda, kemudian ada Banyak melahirkan pejabat lah. ada Kang Irwan ya. Irwan. Kemarin baru ketemu tuh baru. Irwan Major. Irwan Major yang terkenal dengan sekarang ini komunitas Brotherhood. Sekarang beliau jadi kepala UPTD Parkir Kabupaten Purwakarta Kabid di ya. Dinas Perhubungan. Beliau juga aktif komunitas 1% MC ya. Di Brotherhood. Itu ya. Bukan diusir lagi, kami pernah ditangkap polisi juga dulu. Itu pengalaman yang menarik. Kita pernah berkegiatan. Itu ya, ini adalah anugerah dan kita jalankan, dan alhamdulillah meskipun ada beberapa hal yang emang belum sampai ya, tapi saya mensyukuri itulah alhamdulillah. Soal tadi dengan orang tuanya tentu sajalah. Saya ditinggal oleh orang tua saya, oleh ibu saya ketika usia 19 tahun. Kalau saja waktu itu orang tua saya tapi ya sudahlah, itu saya juga tidak, ini bukan artinya saya menyalahkan orang tua saya, karena mereka juga kan punya pandangan yang lain. Kalau misalnya Gusti Allah mere satu permintaan kepada saya yang akan dikabulkan, saya minta saya dijadikan orok deh, saya akan memperbaiki kehidupan saya, mudah-mudahan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Belpur TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini hari Minggu sore, alhamdulillah kita berkesempatan bersilaturahmi dalam, sebetulnya ini masih perdana ya. Kemarin kita sudah dengan founder Belpur TV mengenai sejarah apa itu Bel Purwakarta. Dan di Bel Purwakarta itu sendiri, seperti bagaimana diketahui, di sana banyak sekali bersilaturahmi para tokoh, leader komunitas, organisasi, individu-individu yang berprestasi, berkapasitas atau bertalenta. Nah, salah satunya turut bersilaturahmi adalah Kang Ali Novel Magad. Beliau salah satu Belpur TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kang Ali ini kapasitasnya sudah masuk tokoh, individu bertalenta, berbakat, berkapasitas komplit lah. Dan beliau juga sesepuh dalam dunia komunitas kalau di Purwakarta. Makanya saya harus hati-hati dengan beliau. Ini harus pendalamannya harus kuat ini, karena targetnya kudu nepi ka ceurik kan cenah. Ya, ini karena apa ya? Banyak perjalanan bareng beliau, suka duka ya, betul nggak bro? Ya. Jadi betul saya sekali. Karena pertemanan kita sebuah perjalanan yang panjang melalui berbagai dinamika up and down. Up and down-nya sebetulnya dalam atmosfer di Purwakartanya Kang Ali ya. Alhamdulillah kalau hubungan kita selama ini tidak pernah terputus sedikit pun, terjeda sedikit pun. Jadi sejak awal kenal sampai sekarang, alhamdulillah terus saja jika kareta gitu ya. Nah, yang seru itu atmosfer Purwakartanya ya. Betul. Kita sudah melalui berbagai zaman. Sabar bupati berarti orang teh kan. Perubahan rejim dari zaman Pak Lili, Pak Bupati, Pak Bunyamindudi dulu. Pak Bunyamindudi. Nah, terus Pak Lili, Pak Dedi, sekarang Bu Ane, dan sekarang Tasya Pak yang memimpin Purwakarta. Nah, jadi bayangkan kami sudah bersahabat lebih dari 20 tahun lah yang lebih dari 20 tahun. Ya, setara bareng-bareng di awal tahun 2000 lah. Begitu bupatinya waktu itu Pak Bunyamindudi. Atau beliau itu pamannya Ibu Ane ya, Ibu Ane Ratna Mustika ya. Betul. Bupatinya masih Pak Bunyamindudi, lalu ke Pak Lili Hambali, lalu ke Pak Dedi Mulyadi, lalu ke Bu Ane. Nah, sekarang kita udah mau masuk lagi musim nih. Ya. Dan seperti biasa kami mah the Highlander gitu ya. Ya, kita mah siapapun yang jadi bupatinya, ya, bagilah ke orang-orangnya. Nah, gitu. Dan kita sudah membuktikan dengan siapapun bupatinya, sudah melintasi zaman, alhamdulillah kita masih bisa
mengadakan kegiatan ya, Ya, khususnya berkomunikasi dengan baik, Komunikasi dengan baik. siapapun pemimpin Purwakarta, alhamdulillah. betul. Karena mereka kan pasti akan mencari kita. Mudah-mudahan. Orang-orang yang pi omongan kadang-kadang ya pi lucu. Ya, kan saya mau minimal ditangin siana biasa nama. Ya, jadi memang agak ini nih saya harus mendalami dengan penuh penghayatan karena kembali ke tahun 2000 awal berarti 24 tahun lalu. Iya. Nah, di sana kebetulan kami sendiri mengawali dengan komunitas Rocket Station, kemarin sudah dibahas dalam tayangan podcast perdana, dan Kang Ali juga merupakan sosok yang ada di zaman itu, khususnya beliau waktu itu berkiprah melalui komunitas lampu Merah. merah, komunitas seni lampu merah. Nah pada waktu itu yang langsung pakai identitas komunitas ya perasaan saya baru komunitas seni lampu merah Ya, gitu. betul. Jadi kalau kata komunitas ini sekarang populer nih. Kalau dulu belum populer ya. Belum begitu. Kami sendiri pakai Rocket Station tuh bingung apa nih identitasnya, organisasi bukan gitu. Tapi ya kalau untuk sekarang itu pas komunitas. Nah Kang Ali itu dulu sudah dengan membawa titel komunitas seni lampu merah. Jadi memang kata komunitasnya sudah dibawa itu dalam aktivitas kelompoknya gitu. Nah dari situ awal tahun 2000 itu juga ya biasa. Akhirnya kami kolaborasi, artinya tidak melihat lagi bendera, kami berkolaborasi. Kang Ali ikut kegiatan kami, juga sebaliknya saling support lah. Setiap event masing-masing, ya seru lah ya. Dulu tuh kalau diceritakan mah harus nangis kan kita nih. Jadi memang Ya, yang jelas bergembiralah, makanya bersyukurlah untuk generasi sekarang. mungkin sekarang segera dimudahkan. Segera dimudahkan fasilitas. Ya, fasilitas ada, kemajuan teknologi. Waktu zaman kami sih emang ya masih riweuh lah. Kita masih ngalamin zaman bikin acara itu, panggungnya itu bikin sendiri dari kita harus pinjam perangkat-perangkat ke toko kayu dan lain sebagainya untuk bikin panggung dan lain sebagainya. Itu kita ngalamin ya. Spanduk masih di ini ya. Spanduk masih belum ada digital printing waktu itu. Iya, betul. Jadi sebenarnya kalau cerita masalah aktivitas kami ini, Kang Akom ini jauh lebih senior dari saya lah. Saya waktu itu di awal-awal sebelum 2000 itu saya banyak di luar kota, saya di Bogor, di Jakarta. Nah kemudian tahun 99 saya baru datang lagi ke Purwakarta. Ternyata Kang Akom ini sudah bergerak dengan Rocket Station waktu itu ya, dengan berbagai macam kegiatan, dan bahkan kegiatannya skupnya bukan hanya lokal saja, karena waktu itu juga sempat beberapa kali mendatangkan artis-artis nasional lah. Nah kemudian saya sendiri waktu itu kebetulan saya waktu di Jakarta waktu itu aktif di di Jakarta itu ada namanya komunitas hutan kayu milik Gunawan Muhammad. Nah itu mungkin sekolah kesenian saya lah. Saya banyak beraktivitas di sana, di Taman Ismail Marzuki, berinteraksi dengan para seniman. Nah, kemudian ketika datang ke Purwakarta waktu itu saya sendirian. Saya bertekad mempunyai semangat untuk karena saya konsen saya ke bidang sastra dan teater waktu itu ya. Nah ketika saya balik ke Purwakarta, saya nyari temen, ya kumaha, ya di mana gitu, orang-orang yang emang mempunyai interest yang sama dengan saya waktu itu. Saya sempat ketemu dengan Kang Iwan Kumis. Kalau Anda kenal, beliau ini dulu pernah membuat sebuah kelompok pelatihan teater. Nah bertemulah kami dengan Kang Iwan berdua waktu itu, kita sempat bikin kegiatan. Teater dulu berarti ya? Teater dulu, meskipun akhirnya tidak terbentuk karena kita hanya baru tahapan pelatihan perekrutan anggota di situ dulu 1-2 kali. Kemudian si Kang Iwan ini hilang entah kemana tapi sekarang ada lagi di Purwakarta karena waktu itu kan beliau juga sibuk dengan kegiatan-kegiatan. Oh Iwan itu sekarang ada lagi? Ada lagi Iwan KMAF itu yang kemarin ngundang ke Akom itu, Iwan itu. Oh itu dulu dia tuh orang aktivis teater dulunya? Itu orang yang jasa, kalau bagi saya orang itu yang berjasa membawa saya ke dunia saat ini gitu, ke dunia seni dan lain sebagainya saat itu. Kami dipertemukan waktu itu tahun 99 kalau nggak salah, kami pernah bikin, rencananya kita mau bikin sanggar, tapi karena duaan pilaku sih sanggar itu nggak mungkin jalan berdua, maka kami mensosialisasikan kegiatan kami di situ bulet. 2-3 minggu kemudian dia hilang. Nah saya mempunyai beban moral untuk meneruskan ini. Akhirnya saya ketemu dengan teman lagi, ada namanya Sujana. Kemudian ada Ferry Otto juga yang temannya Akom. Kita bikin sebuah komunitas. Jana Wanayasa.
Dia aslinya orang Bandung. Oh, orang Bandung. Orang Bandung, dia kebetulan juga emang bergelut di dunia sastra dan teater. Oh, ya. Nah, di tahun itu kita kemudian membuat komunitas seni lampu merah. Nah, pertama kali kiprah saya di dunia dalam event-event sastra itu malah kerjasamanya waktu itu dengan kelompok pecinta alam. Kita waktu itu tahun 2000 atau 2001 lah bikin lomba baca puisi piala lingkungan hidup. Kalau waktu itu temanya lingkungan hidup, yang mensupport kita Perhutani kalau nggak salah, tempatnya di yang sekarang Patung Badak. Sekarang panggung Surawi Sesa. Enggak, belum sebelumnya. Jadi belum. Oh, di tengah-tengah di tuh. tengah ya, jadi dulu di pertigaan Patung Badak. Patung Badak sekarang. Patung Badak itu menjadi tempat acara, panggungnya di sebelah sana. Salah satu pesertanya adalah Bro Denny Ahmad Haidar. Waktu itu beliau masih jabrik, masih Ketua menjadi GP Ansor Jawa Barat. GP Ansor Jawa Barat, pernah jadi ketua KPU Purwakarta. Waktu itu beliau Haidar, salah satu pesertanya. Terus kemudian ada beberapa kawan-kawan yang alhamdulillah ternyata lulusan dari kegiatan itu hebat-hebatnya si Kang Denny bisa jadi ketua KPU, dan meskipun ya itu mah takdir manehanana, tapi minimal kalau bagi saya sebuah kebanggaan lah. Kan melatih mental itu. Mudah-mudahan. Kegiatan itu melatih mental beliau kan. Iya. Artinya berawal dari situ banyak orang-orang yang kemudian ada Kang Denny, kemudian ada Dia Sabda yang dia kemudian jadi seniman dan guru, dan banyak lagi lah. Nah, setelah itu ada yang Kang Dedi juga kan itu di. Nah, Kang Dedi belum. Waktu itu Kang Dedi kan masih jadi anggota dewan kalau nggak salah ya. DPRD masih DPRD. Nah, kemudian di tahun berikutnya, saya baru dengan atas label komunitas seni lampu merah tanpa bekerja sama dengan komunitas pecinta alam, kami bikin waktu itu acara pertama kami itu judulnya 57 tahun negaraku, lomba baca puisi. Nah, itu baru tempatnya di sekarang mah jadi naonnya mana tempat eta teh Panggung jadi Surawi Sesa. Panggung Surawi Sesa, betul. Jadi dulu di situ tuh ada Tugu Bawang. ada tugu bawang, tugu perjuangan lah. Nah, kami bikin di situ panggungnya di situ. Waktu itu Kang Dedi masih jadi anggota dewan, kebetulan kami undang, beliau hadir, beliau nongkrong dari awal sampai akhir, dan sebuah kebanggaan bagi kami acara yang digelar oleh sebuah komunitas kecil yang baru melek di Purwakarta ini ternyata mendapat support dan apresiasi dari seorang anggota dewan yang lagi moncreng waktu itu Pak. Ya. Yang dimaksud ini Kang Dedi Mulyadi ya. Dedi Mulyadi ya. Kang Dedi Mulyadi. Waktu itu pesertanya juga ada dari luar kota kan? Dari luar kota, ada dari Subang dan dari berbagai macam kota-kota yang lain. Nah, kemudian akhirnya kegiatan lomba baca puisi itu menjadi agenda tahunan kami komunitas Anti Lampu Merah. Jadi selain kegiatan kami, kita juga sering kumpul-kumpul, berdiskusi tentang sastra. Kemudian kami juga ikut membantu di beberapa sekolah yang memiliki ekstrakurikuler sastra dan teater. Salah satunya Teater Kresta di SMA 1 Purwakarta yang konon pendirinya Akom dulu ya. Ya, saya angkatan pertama. Angkatan pertama, ya. Jadi juniornya Akom itu kami waktu itu sempat ikut melatih mereka. Kemudian kami juga gabung sama kawan-kawan di kelompok teater SMA 2, SMA 3, Bungur Sari, dan berbagai kelompok-kelompok yang lain lah. Nah, sementara kalau event yang rutin kami adakan itu adalah lomba baca puisi. Namanya waktu itu diganti. Jadi setelah tahun 2001, 2002, 2003 itu kita namanya Festival Kata-Kata. Oh, iya. Jadi itu menjadi itu yang di Giant ya? Bukan. Kalau yang di Giant itu festival musik. Oh, festival musik. Jadi selain festival kata-kata di mana lokasinya? Kalau festival kata-kata yang pertama di situ dulu. Oh, tetap di situ ya. Tetap di situ. Terus kemudian pindah ke alun-alun beberapa kali lah, sempat sampai 3-4 kali lah kegiatan festival kata-kata itu, sampai akhirnya berhenti karena tadilah sebenarnya pertama makin ke sini makin rada sulit juga nyari anggaran untuk itu. Terus keduanya juga anggota komunitas ini juga banyak kesibukan yang lain. Jadi anggota komunitas ini diawali oleh 3 orang. Alhamdulillah setelah kegiatan yang kami lakukan, anggotanya sampai banyak lah. Sampai saya juga ada yang tidak kena, dan banyak saat ini yang sudah menjadi pejabat. Minimal ada yang jadi kasih, jadi kabin ya. Terus kemudian salah satu lulusan di lomba itu juga saya sebut aja ada Rudi Rante. Itu ada kan Rudi Rante. Sekarang beliau kasih ya kalau nggak salah di peternakan. Pejabat lah. Ada Ari juga kan. Siapa? Ari ya? Ari di Bapenda, kemudian ada banyak melahirkan pejabat lah. Ada Kang Irwan ya. Kemarin baru ketemu tuh Irwan Major. Irwan Major yang terkenal dengan sekarang ini komunitas Brotherhood. Sekarang beliau jadi kepala UPTD Parkir Kabupaten Purwakarta di Dinas Perhubungan. Beliau juga aktif komunitas 1% MC ya. Di Brotherhood. Itu sama Kang Ali dulu bareng-bareng. Ya kawan-kawan kami lah, ada Meta, kemudian banyak lah. Meta masih ada. Banyak kawan-kawan. Nah, terus selain acara festival sastra, kami juga sempat membuat
kegiatan festival musik yang tadi, yang festival Suara Hati di Giant waktu itu. Sama Kang Deddy juga waktu itu kan. Kang Deddy selalu hadir, alhamdulillah. Jadi kalau saya melihat Kang Deddy itu, dia terinfluence keseniannya justru di era itu. Ya, karena kemungkinan dari sejak beliau di anggota DPRD itu belum melihat, belum terlihat mencolok giroh keseniannya. Belum, waktu itu beliau juga kan masih atributnya masih biasa-biasa. Nah, justru itu waktu masuk Wabub ya. Nah, itu persentuhannya diantaranya kalau menurut kami itu diantaranya persentuhan berkesenian itu dengan rekan-rekan dengan Kang Ali, dengan komunitas kami, dengan AA Komara juga waktu itu. Jadi rupanya semakin mengental ya berkesenian berkebudayaannya ya di era itulah. Ya kalau kami sih turut gembira kalau emang kita menularkan semangat bersenian ke beliau dan terbukti beliau kan selama menjabat ini sangat membuka keran kesenian dan kebudayaan di Purwakarta ini ya cukup lumayan lah ya, banyak kegiatan-kegiatan bukan hanya yang skala lokal bahkan internasional yang diselenggarakan di era beliau. Dan alhamdulillah ya kami pernah menjadi bagian pada saat itu gitu. Dan sekarang juga semakin kesini nampaknya di Purwakarta juga ya sesuatu yang mengembirakan lah, artinya banyak komunitas-komunitas yang mulai bermunculan dengan berbagai macam aktivitas mereka, dan terus kemudian talenta-talentanya juga tentu jauh lebih hebat dari kita dulu. Betul. Kalau sekarang lebih beragam. Ya. Kalau dulu kan pilihannya hanya musik, sastra. Kalau sekarang kan banyak ya. Sekarang segala macam lah ya, ada anu Koreaan, anu Indiaan, anu Jepangan dan sekarang didukung oleh fasilitas. Betul. Ya kami lebih banyak ya di jalan ya. Kalau fasilitas tuh di gor ya di jalan. Iya. Di jalan juga masih ada, kadang-kadang ada masih rawan diusir ya. Bukan diusir lagi, kami pernah ditangkap polisi juga dulu. Itu pengalaman yang menarik, kita pernah berkegiatan. Itu sudah panggung beres. Nah itulah pemirsa bagian yang harusnya kami nangis tapi kami akan tutupi lah kesedihan itu. Jadi berkegiatan dulu memang tidak seenak sekarang gitu. Ya, saat ini meskipun emang Purwakarta ini banyak anak-anak muda yang menuntut harus ada yang representatif segala macam. Saya pikir kalau mau dimanfaatkan maksimal tempat ini cukup representatif. Kami ini sekarang sedang berada di GCC ini, di auditoriumnya, tempatnya keren ya, dan ini terbuka untuk siapa saja. Dan bagi saya dan kawan-kawan sih berkegiatan itu ya emang yang penting masuk semangat lah di sisi jalan dimanapun. Nah hari ini juga saya bersama kawan-kawan musisi setiap hari Minggu bikin kegiatan semacam ngamen lah di Situbulet, di acara Car Free Day. Tujuan kami adalah untuk menghibur para pengunjung yang datang, yang mengunjungi yang mengikuti kegiatan Car Free Day itu, karena kan selain orang Purwakarta kadang-kadang banyak yang dari luar kota dan kita selalu alhamdulillah selalu ada mendapat apresiasi terutama dari orang-orang luar kota. Mereka banyak yang dari Karawang, wah Cina di Karawang mau. Nah artinya itu kan menjadi kebanggaan bagi kami. Gede kotanya lebih padahal Karawang itu kan jauh yang Purwakarta. UMR lebih tinggi, tertinggi. Betul, saya waktu itu ada seorang dosen malah dia kan artinya orang intelektual lah yang datang ke situ, dia cerita saya sulit karena di Karawang menemukan tempat seperti ini ya, entah apakah karena dia kurang gaul atau emang tidak ada. Jadi kalau bagi kami sebagai orang Purwakarta sebuah kebanggaan bahwa ternyata Purwakarta ini bisa bisa memberikan sesuatu atau ciri-ciri yang lain begitu. Atmosfer kotanya humanis. Meskipun Purwakarta ini adalah konon katanya kota terkecil kedua di Jawa Barat setelah Pangandarannya, tapi ternyata gaya kemudian kemampuan serta kegiatan-kegiatannya tidak kalah dengan kota-kota besar. Relatif motekar lah ya. Relatif motekar gitu Mas. Nah itu menarik itu karena Purwakarta walaupun sebetulnya kita kepariwisataan kita belum maksimal banget sebetulnya kan. Tapi pertama kita sudah punya penilaian dari orang luar ya, outsider. Itu dari mana? Dari waktu itu dari Karawang, orang Karawang. Terus ada yang dari Cirebon, waktu itu dari mana? Alhamdulillah lah. Nah, berarti sebenarnya kota kita ini ngeunaheun kali. Oh iya. Kota ini ngeunaheun, layak dikunjungi, masyarakatnya juga ya enak, welcome. Apalagi tadi datang ke Purwakarta kalau Minggu pagi langsung disambut sama Kang Ali dan teman-teman di Situbulet kan di Car Free Day. Jadi memang kotanya humanis, ramah. Nah, tinggal kita eksplor lagi nih. Betul. Kepariwisataannya supaya nuansa itu
ada di mana-mana di 17 kecamatan, jadi merata. Makanya keberadaan komunitas ini kan diantaranya nanti akan menjadi duta-duta tuh, Ya. mempromosikan pariwisata, termasuk sekarang kita berada di gedung Ekonomi Kreatif Center yang memang fokusnya ke kreativitas. Kan kita nanti bisa promosiin produk. Ini anggap nih, ini sponsor sementara. Ini bukan sponsor. Ya mudah-mudahan Jadi ini untuk mancing sponsor. Jadi, mudah-mudahan nanti karena belum ada sponsor, jadi nanti kan harapan kita justru dari produk Purwakarta, produk ekrab, minuman atau apa. Nanti kita podcast di sini nih, rencananya kita rutin. Nanti sama teman komunitas di endorse. Nah, ya nanti bersinergi lah supaya semuanya terangkat, terdongkrak. betul. Termasuk nanti potensi wisata di setiap 17 kecamatan itu keangkat lagi, komunitasnya bisa maju, semuanya maju lah. Jadi ini sebetulnya Kang Ali, kalau kita ingat dulu cita-cita kita itu mungkin doa yang tertunda ya. Dulu kita mengharapkan ada gedung kesenian ya. Betul. Kita sudah pernah ruang Bahkan gium. sempat bikin gerakan, bikin petisi dan lain Udah sebagainya. kita tahun 2002 atau 2023 itu kita udah bikin pergerakan sama Kang Ali dan keseniman-seniman lainnya supaya Purwakarta itu ada gedung kesenian. Nah, sudah ngariung dengan kepala dinas segala ya waktu itu ya. Betul, kita bikin semacam panitia dan lain sebagainya. Cikabaka Dewan Kesenian dulu pernah dibikin. Memang sudah ini dari dinas pariwisata itu waktu itu sampai ujungnya itu sumpah ada ini, mereka bikin detail engineering design, DED namanya, detail. Waktu itu zaman Pak Nangroin namanya. Pak Kabitnya masih Sekarang di mana itu beliau ya, masih ada ya? Kayaknya ya udah pensiun. Ya mudah-mudahan sehat terus lah Pak Nangroin kalau Dia orang baik podcast ini ya. baik. Waktu itu kabinetnya masih Pak Deden Guntari, Pak Yana. Mereka melaporkan hasil dari tuntutan kita itu, gerakan kita itu dari pihak pariwisata sudah membuat detail engineering design atau DED. DED gedung kesenian. Cuman mungkin karena kebijakan belum pro waktu itu, karena masih dianggap anggarannya besar. Betul. Karena kenapa kita perlu gedung kesenian waktu itu, karena banyak sekali Purwakarta dilewati oleh promotor-promotor yang membawa artis-artis nasional. Karena di sini kita nggak ada tempat untuk pertunjukan-pertunjukan skala besar. Jadi kita dianggapnya kota kecil, minim fasilitas. Nah, makanya sebetulnya kalau itu ada akan membantu para pertama talent Purwakarta, event organizer, terus seniman-seniman Purwakarta kalau ada gedung kesenian, ya kita bisa berproduksi di gedung kesenian itu dan bisa menghasilkan gitu. Bisa menyumbang juga buat Purwakarta kan tinggal sharing tiket ya. Sharing tiket. Nanti tiket itu masuk ke pendapatan asli daerah. Nah, sekarang itu belum terwujud, masih terwujud. Ya alhamdulillah masih ada gedung kreatif, rada leuheung lah. Ya, rada leuheung. Rada mendingan, minimal apalagi ini tempatnya free, gratis. Betul. Nah, yang memang jadi kebijakan pemerintah provinsi. Nah, ini kebetulan jadi ikut mengingatkan lagi Kang Ali. Ya dari versi pemerintah Purwakartanya, mudah-mudahan gedung kesenian tetap dilanjut. Ya. Karena itu akan menjadi standar kota tadi. Walaupun kita kota kecil kedua, padahal tadi kan menurut penilaian orang luar Purwakarta itu ngeunaheun cenah. Ngeunaheun motekar dan motekar, orang-orangnya welcome. Nah, apalagi kalau ada gedung kesenian. Nah, di gedung kesenian itu kan nanti akan banyak program-program acara yang diproduksi oleh para pemuda Purwakarta khususnya ya, yang generasi yang kreatif, bikin pegelaran. Minimal mah puisi ge dikonserkeun kan. Betul, dan nanti juga kalau misalnya ada event-event besar kayak misalnya ada roadshow artis segala macam itu kan tempatnya sudah ada. Tempatnya sudah ada. Kita tidak dilewat lagi. Tidak dilewat lagi, sudah layak gitu, sudah layak. Yang insya Allah kami berani jamin lah kalau ada gedung kesenian itu tidak akan merugikan Pemda. Pemda sekali invest, tapi nanti akan menyumbang pendapatan yang luar biasa karena ada pajak hiburan. Betul. Ya, jadi dari tiket itu nanti akan masuk menjadi pendapatan asli daerah. Nah ini kan juga kita nih sedang digenjot juga katanya Kang Ali ya. Kang Ali juga paham sedikit lah urusan pendapatan asli daerah kan. Betul. Nah, menurut Kang Ali masuk akal nggak itu? Kalau ada bisa sumber menjadi salah satu sektor untuk meningkatkan PAD Purwakarta. Dari apa namanya pajak pertunjukan dan lain sebagainya betul, ya. Karena selama ini kan konon katanya masih banyak yang masih belum maksimal. Mudah-mudahan itu bisa menjadi penyumbang untuk itu dengan kedatangan orang-orang ke Purwakarta, kemudian kita nanti di sana ada kegiatan-kegiatan yang bersifat ekonomis dan lain sebagainya. Begitu. Siap. Nah, betul. Jadi kalau ketika ada gedung itu, maka tadi komunitas itu menjadi produktif betul, nyata. Jadi berkegiatan, bikin program, produktif, menghasilkan. Ya. Jadi kan ada dari tiket, terus dari produk-produk yang ikut mensponsori. Jadi komunitas apapun, mau komunitas mobil, komunitas sulap, komunitas apapun,
ketika ada gedung itu bisa melakukan, apalagi yang sulap itu kan, kita belum pernah ada melihat sulap, pertunjukan sulap yang megah gitu kan. Nah itu, kadang-kadang teman-teman ya cita-citanya sama, ingin seperti itu, tapi nggak ada fasilitasnya. Atau semualah, jadi ketika ada gedung kesenian, Hakul yakin akan bermanfaat buat Purwakarta, terutama buat komunitas. Ya. Komunitas apa saja bisa menggunakan itu dan akan menghasilkan. Kan minimal di luar gedung itu di area bisa jual produk-produk souvenir mereka gitu kan. Nah itu PR dari beberapa puluh tahun yang lalu. Anggap saja sekarang ini menjadi aspirasi kami para penggiat seni, penggiat event di Purwakarta untuk memimpin Purwakarta selanjutnya. Nah itu siapapun dia, mudah-mudahan ini menjadi perhatian juga. Nyambung ya. Oh iya dong. Nah, berarti siapapun bupatinya, so kami mah nitip lah satu PR yang lama yang tertunda, gedung kesenian. Insya Allah kami jamin itu akan menyumbang pendapatan asli daerah. Ya, gitu. Insya Allah. Ya, jadi nyambung tuh baru diingetin tuh. Mohon. Jadi podcast ini juga punya efek domino, tidak hanya ke komunitas, juga kepada calon pemimpin Purwakarta ke depannya. Nah begitulah adik-adik semua. Ya ini karena kita di sini ngerasa sudah sebetulnya kita orang-orang yang kadaluarsa sebetulnya. Betul, kami ini cuma sebenarnya masih disayangi Gusti Allah lah. Alhamdulillah, masih bisa beraktivitas, masih bisa bergaul dengan kawan-kawan yang jauh lebih junior, masih bisa connect dengan teman-teman kawan-kawan yang umur seusia anak-anak saya. Gap, betul. Oh, jauh sekali. Kalau saya perhatikan tuh teman-teman komunitas yang sekarang kita connect nih, itu seumuran dengan anak kita. Seumuran dengan anak saya, banyak teman-teman anak saya yang saya hampir jadi 50, Kang Ali udah lewat dikit. Udah 54 tahun umur saya. Kami sering menyebut diri ini The Highlander. Tapi alhamdulillah artinya berarti kemarin di usia kami yang sudah tidur ini kita masih memberikan sedikit kontribusi. Betul. Nah, naon lah hartina sih sebenarnya, tapi ya inilah warisan kita Kang. Betul. Ali. Warisan kita yang bukan senior lah, lahir lebih duluan lah. Mudah-mudahan pengen para penerus kita ini, khususnya di dunia komunitas, pertama mereka tidak tertatih-tatih lagi, seperti kita dulu, minum akses, birokrasi, bingung kudu kumaha, berkesenian di mana wae jadi kan, dengan resiko tadi kadang-kadang diusir, sama polisi diusir, ada izin atau apa. Nah minimal makanya dengan ada keberadaan grup Bela Purwakarta itu, nawa itu kami nih mempermudah teman-teman supaya ketika mengurus izin akses itu tidak kesulitan lagi. Makanya kita hadirkanlah di grup itu bersilaturahmi juga diantaranya para tokoh dari Polres, dari Kodim, dari pemerintah daerah dan kedinasan dan sebuah unsur yang bisa mendukung ke aktivitas komunitas, termasuk rekan-rekan media yang selama ini mensupport nih. Karena mereka juga membantu mempublikasi kegiatan kita. Nah, kembali lagi ke Kang Ali, sebetulnya kita belum masuk sisi intim nih. Saya tuh pengen menggali Kang Ali secara personal ya. Kan gini targetnya tadi target kita mah gimana caranya narasumber itu nangis gitu. Malah judul podcast ini tak kenal maka tabayun, maka harusnya berarti tabayun harus lebih mendalam gitu. Kang Ali di usia yang ke-5 berapa sih Kang? 54 nanti bulan Juni. Mudah-mudahan nyampe lah. Ya pencapaian mah Kang Ali udah luar biasa lah. Tapi ada apa ya yang hal yang membuat Kang Ali menyesali, ya tenepi atau ya tidak belum tercapai, atau saya tuh pengen berbuat tapi ya gimana lah gitunya. Apakah ke orang tua ke apa? Coba Kang Ali mungkin bisa di-share seperti apa? Ya kalau cita-cita saya sih sebenarnya apa yang saya lakukan saat ini adalah ya kalau bagi saya sih ini dream come true gitu ya. Dulu saya hal-hal seperti ini memang menjadi impian saya sejak saya muda, sejak saya kecil. Dulu ketika saya lulus SMA itu saya pengennya kuliah itu masuk IKJ. Sama tuh. Ya, tapi orang tua pada zaman kami itu ya yang namanya dunia seniman itu kan sesuatu yang naon sih lah jadi seniman, jadi naon, mau bisa hirup dan lain sebagainya. Lain dengan zaman sekarang kan ya, orang banyak dapat duit dari kegiatan seni dan kegiatan yang kreatif. Nah itu menjadi akhirnya impian saya itu ya seperti dimatikan. Tapi ya kemarin kolot lebih nyawanya. Akhirnya, tapi saya waktu itu dipaksa untuk tetap sekolah. Akhirnya saya masuk sekolah yang ya sebenarnya tidak minat saya. Yang penting mah saya sekolah, tapi nubuh matematika waktu itu. Jadi ya sudahlah saya masuk ke ada sebuah sekolah tinggi di Bandung di sana.
Dan saya waktu itu mengubur karena udah dianggap cita-cita saya sudah tidak akan tercapai. Ya sudahlah, kegiatan-kegiatan itu hanya menjadi impian yang sudah tidak akan saya inikan lagi. Udahlah, berjalan terus berbeda sampai kemudian saya lulus. Nah, kebetulan waktu itu setelah lulus itu saya kerja di Jakarta. Nah, ternyata di usia saya yang sudah tidak muda lagi waktu itu impian-impian saya itu mulai bermunculan. Saya bertemu dengan orang-orang yang satu yang mereka sudah berkiprah, tapi saya kan hanya bercita-cita saya. Tapi saya akhirnya bertemu dengan orang-orang itu, kemudian diberi semangat, kami berinteraksi. Nah, mulai tumbuh tuh apa yang saya cita-citakan dulu itu mulai bermunculan, dan akhirnya ya Gusti Allah menakdirkan saya apa yang saya inginkan itu tercapai di usia saya yang sudah tidak muda. Tapi ya bagi saya ini adalah anugerah dan kita jalankan. Dan alhamdulillah meskipun ada beberapa hal yang emang belum sampai ya, tapi saya mensyukuri itulah, alhamdulillah. Soal tadi dengan orang tuanya, tentu sajalah saya ditinggal oleh orang tua saya, oleh ibu saya ketika usia 19 tahun, zaman Ika sebelena kolot menyangka budak zaman ke baung-baungna. Jadi berarti waktu di Bandung menjelang, ya saya di Bandung. kuliah kan 19 tahun itu lulus SMA lah, 18 menjelang 19, ibu saya meninggal. Dan saya banyak dosa pisannya, umur sakit itu kan badeg dan lain sebagainya, dan bisa memberikan sesuatu. Jadi ya mudah-mudahan ibu saya diterima di Allah Subhanahu wa Ta'ala-nya. Meskipun saya sebagai anak belum bisa memberikan Kang Ali apapun. itu anak keberapa? Saya anak pertama. Anak pertama, dan keluarga saya banyak, adik-adik saya. Berapa bersaudara? Sekarang ini semuanya 11 bersaudara, saya paling tua. Keluarga besar ya? Keluarga besar, betul. Keluarga besar. Dan kalau ada semua sih ya, ibu saya itu anaknya 13 sebetulnya. Beliau meninggal di usia yang masih sangat muda, umur 40 tahun. Jadi siapa dulu, ibu dulu apa ayah dulu yang meninggal? Ibu saya. Kemudian ayah saya, setelah ibu saya meninggal itu beberapa tahun kemudian menikah lagi masih dengan saudara. Ibu Kang Ali itu yang sering Kang Ali tampilkan di Facebook ya itu? Betul, yang dipoto di luar Ayat TV Sukuandan. Nah itu jadi itu ibu saya. Tolong nanti tim di insert itu fotonya Bu Ali ya dalam tayangan ini, karena saya melihat beliau begitu mencintai dan menyayangi ibunya. Yang saya ingat adalah kenakalan saya, hal-hal yang membuat emang ya di usia segitu kan kurang can bisa nanaonnya. Gawe encan nu bisa kan meakeun duit kolot dan lain sebagainya, banyak hal-hal nu ngasakeun kolot teh lolobana daripada hal-hal yang baik bagi saya. Tapi mudah-mudahan ibu saya mah da indung mah ka budak mah nya maha ieu nya. Lagi bagi beliau memerin dengan saya bisa sekolah kemudian lulus. Meskipun beliau tidak menyaksikan ketika saya lulus sekolah. Wisuda ya. Segala macam seperti itu. Nah, kemudian ayah saya sih meninggal tahun 96, berarti selisih 7 tahunan kemudian. Dan pada saat itu juga sama, saya juga di usia, meskipun di usia segitu kan orang sudah ini, tapi nasib kurang mencan terlalu baik ya. Masih labil lah ya. Masih labil juga, begitu Pak Kom. Jadi pencapaian kita itu justru tidak bisa dinikmati oleh mereka ya hari ini. Ya, jadi bersyukurlah buat anda-anda yang masih punya orang tua, sayangilah orang tuamu, terutama ibumu, dan jangan tinggalkan mereka, karena kita tidak akan bisa jadi apa-apa tanpa mereka, percaya itu. Dan saya sangat menyesali karena saya belum memberikan apapun kepada orang tua saya, dan orang tua saya belum. Apalagi mungkin posisi yang paling bisa ngadoakeun hungkul lah ini mah. Ya apalagi mungkin Kang Ali mungkin ngerasa ada secara model lah, orangnya anak panggedena, suluk. Iya, betul. Yang ya gimana lah, tapi ya karena memang orang tuanya lebih dulu meninggal, ya sabarlah. Ya, kurang lebih hampir sama kami gitu ya, sama saya sendiri. Juga beberapa tahun yang lalu, 2 tahun ini ditinggal oleh ibu ya. Ya, sebetulnya pada posisi sama lah, kita belum bisa memuliakan orang tua kita, dan kita masih sama nih, pendidikan hampir sama sama Kang Ali, sama-sama bahasa ya. Saya sastra Inggris di Unpad, Kang Ali di STBA, ya Pari ya. Ciamplas. STBA ya Pari, betul. Tapi memang
Saya pernah cerita bahwa itu bukan tujuan kami gitu. Ingin sekolah di Unpad. Batur mah gaya kan sekolah di Unpad. Oh gaya Unpad. Justru lain hayangnya sama tadi. Ingatnya di IKJ. Itu hanya pelarian saja. Pelarian kita aja gitu. Tapi bagaimanapun. Enggak, masalahnya begini. Begitu kita lulus, Kang Ali lulus, kan tidak pernah terceritakan tadi. Dari segi background akademiknya nyambungnya kemana gitu ya. Ya saya pernah lah bikin kursusan gitu kecil-kecilan. Ya, tapi memang belum mengoptimalisasi kemampuan keilmuan kita mah. Betul. Bahasa Inggrisnya tidak terlalu. Jadi apa yang kami lakukan saat ini, saya terutama, jadi sesuatu yang menghasilkan uang itu tidak ada hubungannya dengan sekolah saya. Ya hampir sama lah gitu. Jadi makanya ini penting ya sekali ya. Ini arahannya buat junior-junior kita ya. Dalam apa? Kalau saya melihat sekarang itu, di luar disiplin ilmu, yang penting kalau saya lihat sekarang itu, lebih baik memperbanyak skill ya, motekar ya. Karena kadang-kadang ya tadi, pendidikan juga tidak relate ketika kita lulus kan. Jadi memang, ya mangga yang memang mau fokus di dokter atau di menambah skill-skill lain, ya tadi itu kadang-kadang kehidupan tidak selalu relate dengan pendidikan kan gitu. Betul. Seperti itu. Nah ini, kadang sering nih kita dapat curhatan dari anak sekarang gitu. Gimana pengen ke depannya seperti ini meniti karir. Kalau menurut kami mah ya perbanyak skill lah gitu ya. Ya pada Kang Ali kan ini multi talenta nih. Yang MC udah host. Meskipun kreativitas itu munculnya ya setelah saya sudah tidak muda lagi, bahkan saya udah nikah. Nah, baru itu lah. Padahal cita-cita itu kan harusnya saya lakukan ketika tadi lah. Kalau saja waktu itu orang tua saya tapi ya sudahlah, itu saya juga tidak, ini bukan artinya saya menyalahkan orang tua saya, karena mereka juga kan punya pandangan yang lain. Hanya saja kalau saja saat itu jalannya diberikan mungkin akan ceritanya akan lain. Tapi tadi sekali lagi saya sangat mensyukuri apa yang saya dapat hari ini, yang saya peroleh hari ini. Dan kemudian juga tadi meskipun tadi kita sempat ngomong bahwa sekolah kita hanya pelarian saja, tapi dai bagi kolot mah teu da mana nanti atau digawe atau ngeluarkeun duit. Betul. Urang bisa mental nya. Saya juga ngalamin, sekarang saya punya anak saya juga kuliah, ada betapa liarnya gitu, dan ketika anak saya minta uang dan lain sebagainya, bahkan saya kan sempat ngomong bahwa sora numpang tenganeunna di alam dunia ini adalah sora budak minta duit. Itu tagline malam ini ya, Pak Podcast ini. Kalau suara yang tidak mengenakan itu adalah ketika anak kita ngagorowok minta duit. Nah itu. Jadi ya, ini pertama mungkin ya intinya generasi penerus kita, satu, pandai bersyukur. Tadi kan orang tua mah udah bagaimana ngejejeh. Ya, kita jalani skenario mau dimanapun kuliahnya atau sekolahnya pun, tidak kuliah pun, ya tadi perbanyak skill. Ya. Supaya bergaul dengan orang-orang baik, karena di luar sana ini saat ini kan luar biasa lah, betul, tantangan dan pengaruh di mana-mana kan. Jadi kami mengajak kawan-kawan, hayu sok yang misalnya mereka belum punya pekerjaan atau dan lain sebagainya, sok perbanyak bergaul dengan orang baik, lakukan hal yang positif sekecil apapun itu. Berjejaring, networking itu. Ya bahasa kekiniannya itu berjejaring, networking. Makanya dengan adanya wadah silaturahmi ini, Belpur, dan mungkin yang juga belum tahu Belpur melalui tayangan ini, mari kita eratkan lagi berjejaring nih, khususnya warga Purwakarta. Tidak lihat usianya muda-mudi, tong tinggalin model Kang Ali aja tadi merasa justru harus di usia yang sudah tidak muda justru merasakan sekarang lagi produktifnya gitu. Skillnya terus eksplorasi kan, bakat-bakat yang beberapa tahun sebelumnya tertunda. Nah, jadi tidak lihat usia, tidak lihat latar belakang, yang penting ada kahayang, ada yang mau. Sok bersilaturahmi, berjejaring, nanti juga akan kapanggih. Betul, terutama anak yang masih muda, karena waktu itu tidak bisa diputar ulang. Waktu itu tidak bisa diputar ulang. Dan saya kalau misalnya Gusti Allah mere satu permintaan kepada saya yang akan dikabulkan, saya minta saya dijadikan orok deh, saya akan memperbaiki kehidupan saya, mudah-mudahan seperti itu. Dan saya akan jadi orok yang kedua itu. Ya, pernah ngerasa juga kita dilahirkan di setting yang apa? Ya kalau bagi ya kita kan kadang-kadang suka melihat ya, kita flashback ke belakang dan lain sebagainya, betapa banyak hal yang kita sia-siakan dan lain sebagainya. Dan waktu tidak bisa diputar balik. Jadi mantakna sok kabarudak ngora, manfaatkan waktu Anda sebaik mungkin, dan jangan lupa ibadah. Kudu utama wajib. Betul. Demi waktu.
Apa tuh dalam Al-Qur'an itu apa demi waktu teh? Karena podcast imam kudu rada rohani. Oh gitu ya. cenah. Ulah. Demi waktu. Salah. Al-Asr. Itu ada pemuda hijrah ditanya, coba apa clue-nya? Al-Asr ya? Nah, gitu. Jadi ketepaan pemuda hijrah ada lumayan ya tambahan. Jadi memang podcast ini insya Allah selain ngobrol ngalur ngidul, insya Allah kita terarah lah, ada kita menggugah batiniah kita bahwa kadang setiap podcast kan ngalur ngidul, berdaging, berisi penting, tapi yang penting batinnya kena Kak. Jadi batin itu penting ya tadi yang mengasah kita. Jadi supaya itu tadi kita punya punya panduan ke depan gitu. Seperti apa? Karena podcast itu jangan hanya sebarang memberi informasi, tapi juga harus ada ke depan supaya tadi connect ke generasi penerus. Apa yang disampaikan ini kan datangnya jasadnya, fisiknya dari Kang Ali, tapi kan bisa jadi sumbernya dari mana gitu kan. Nah, karena setiap kata yang muncul itu, makanya kan ada peribahasa tong lihat cangkang gitu. Sekalipun omongan-omongan itu datangnya dari Kang? Seorang yang anggap kita underestimate ya. Tapi selama itu memberikan kebaikan, kebajikan, hal-hal yang baik, kita perlu menjadi referensi seperti itu. Nah, sepertinya kita sudah di ujung nih. Sebetulnya masih panjang ingin yang kita gali dengan Kang Ali itu, dan saya belum bisa membuat beliau nangis. Tadi cuma ada rada cerem-cerem tadi. Gitu. Memang beliau tuh tipenya periang ya. Hampir sama dengan saya, apapun dipendam gitu. Seberapa dipendam. Tadi mah ngambil. Ya. Saya bersedih kalau geus nyarekan budak, saya bersedih. Bener. Itu. Bener, sama aja sebetulnya. Saya kalau habis, ya ini pengalaman orang tua lah, kadang-kadang kita kesal dengan anak kita kan ya. Terus saya marahin dia, nah setelah marahin itu kalau saya sih saya suka langsung merenung, kadang-kadang cerik gitu. Iya. Entah kenapa, nah emang temenang berinya gitunya. Ya entahlah. Karena ya sudah melewati fase-fase yang dirasa tadi. Bagaimana kita sebagai anak kepada orang tua kita belum merasa maksimal. Tuh, jadi pada fase di mana sebetulnya jadi sudah kehilangan fase ideal lah. Saya udah kehilangan fase ideal, Kang Ali sudah kehilangan fase ideal. Ingin disebut fase idealnya ketika kita sudah melakukan pencapaian paripurna gitu ya. Orang tua masih ada. Betul. Kan gitu kan. Jadi kalau ditanya soal masa depan saya mah sudah lewat beberapa tahun yang lalu. Nah, itu. Jadi ini mah tinggal kumaha carana mensyukuri apa yang kita lakukan hari ini ya. Mudah-mudahan mau terus khotimah nanti gitu saja lah. Nah, adik-adik yang menonton podcast ini, setelah nonton ini, temui ayahnya, ibunya, peluk, cium. Karena tadi waktu tidak bisa diputar, termasuk ya rekan-rekan semua. Jadi kami itu mewakili generasi yang belum pada fase ideal ya, belum pada fase ideal, tapi kehidupan harus terus berlanjut. Apa yang bisa dilakukan sekarang lakukan. Tadi intinya berjejaring, bersilaturahmi, manfaatkan waktu. Kami merasakan nih, karena memang kali ini ya, saya mau curhat nih. Ini boleh. Tentang komunitas ya. Bentar lah sebelum closing ya. Siap. Jadi kadang-kadang kan berkomunitas itu, punten Kang Ali ya, rada waktu agak terbuang ya, betul nggak? Coba Kang Ali bilang. Pasti. Saya dulu dengan Record Station sempat kerja, akhirnya balik lagi ke komunitas karena apa yang kita pikirkan bukan kita sendiri. Iya. Kita komunitas ini gitu. Lain. Komunitas ini kalau ngejar kerja mah udah. Udah. Sama Kang Ali juga kan. Sama, saya perhatikan kan Kang Ali lama juga berkomunitas, tapi untuk hal-hal yang lebih prioritas kadang-kadang lupa ya. Skala prioritas lah. Betul, termasuk keluarga sendiri saya sering diprotes oleh istri saya, oleh anak saya, betapa banyak waktu saya dihabiskan dengan orang lain gitu ya. Ya plus minus lah itu sebenarnya ya bagi keluarga mah ada kajian kumaha orang teh kepala keluarga suatu berikan waktu untuk anak dan keluarga. Tapi plus juga ada karena apa yang saya lakukan orang untuk orang lain juga ya menurut saya pribadi juga sesuatu yang baik juga. Sesuatu yang baik itu yang kita yakini. Itu yang yakini bahwa tadi itu kehidupan harus bermanfaat gitu. Tidak melulu urusan perut sendiri atau dapur sendiri. Ya itulah kenikmatan batin kita berkomunitas itu. Cuman mungkin untuk generasi sekarang supaya berimbang. Artinya
berkomunitas, tapi jangan lupa juga skala prioritas. Ya. Artinya kalau yang udah punya keluarga, yang punya planning pribadinya jalan terus, atau bagaimana caranya komunitas itu juga produktif. Ya. Jadi komunitas itu bukan menghambur-hambur waktu, menghambur-hambur uang, tapi justru produktif, bisa menghasilkan sesuatu, menghidupkan komunitasnya dan para keluarga besar komunitasnya sendiri. Jadi komunitas ini bisa produktif, apalagi sekarang ditunjang berbagai fasilitas yang ada di Purwakarta. Ya tinggal berjejaring, bersinergi, bikin kegiatan-kegiatan yang sekiranya bisa produktif dan bermanfaat gitu aja. Ya. Nah, masuk closing karena kita sudah terdengar bunyinya adzan di sana dan isya. Demikian Kang Ali, hatur nuhun ya atas waktunya. Mudah-mudahan ini bukan yang pertama juga ngobrol sama Kang Ali Novel, The Living Legend di Purwakarta, teman berkegiatan, teman bersilaturahmi sejak puluhan tahun yang lalu. Mudah-mudahan menjadi referensi dan memberikan manfaat apa yang kami obrolkan di sini. Amin. Dan silakan bagi para penonton atau penonton tayangan ini, silakan di-share karena mudah-mudahan ini akan menjadi sebuah ilmu pengetahuan ya bagi rekan-rekan khususnya yang di dunia komunitas maupun umum. Demikian dari kami, mudah-mudahan podcast Tak Kenal Maka Tabayun ini terus bergulir dengan narasumber-narasumber berikutnya dan memberikan kebermanfaatan. Demikian Kang Ali, hatur nuhun. Sami-sami. Siap. Salam buat keluarga. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejamnya lebih.